presentasinya, mungkin juga sudah menyimak di apa yang sudah di-share itu makalah, yang di-share makalahnya bukan PPT-nya, karena yang ingin saya koreksi adalah makalahnya, dan yang nanti kalau nge-share jangan PDF tapi bentuk Word. Itu akan ada catatan-catatan saya nanti, ya. Nanti Yes. perhatikan itu. Nah, makanya di bawah catatan itu, di bawah catatan apa daftar kelompok itu dibaca itu apa saja aturannya. Nah, nanti kalau saudara baca nanti akan ketemu bagaimana makalah yang dibuat oleh apa teman saudara mau membuat makalah seperti apa. Pakai footnote, pakai endnote, apa apa bagaimana itu kan kita bicara tentang makalah ilmiah. Jadi kalau makalah ilmiah itu kan harus ada referensinya, ada rujukannya. Ya, ya baik itu aja dulu. Kita mulai saja presentasi. Nanti kita akan break ya untuk setelah itu ya untuk sholat asar. Nah itu mungkin kita setelah itu kita lanjutkan. Saya Mohon maaf, dipersilakan untuk Ustaz. Apakah saya sudah mempresentasikan diambil? Mohon maaf. makalah yang sudah dibuat itu, bukan PPT-nya, supaya nanti yang lain dapat apa menyimak dengan apa secara detail. Ya, monggo silakan, Mbak Nurani. Yes, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Apakah saya sudah di absen? Ya, Iya. siapa? Apakah saya sudah di absen, Ustaz? Siapa? Buang. Siapa? Apakah saya Hah? sudah di absen? Buahyu. Buahyu. Ya, lewat itu aja. Makalahnya aja Pak Nurali. Kalau saya nanti bisa menjelaskan yang lebih itu. Baik, Ustaz. Oke. Iya, Pak Wagagung, Azila, Muhammad Ayub. Kita Dewi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, mohon yang terhormat Bapak Pemangku, Bapak Syamsur Rizal Yazid, Dr. Andes MA, dan teman-teman Katam 2024. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai makna pernikahan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon nanti kalau ada kesalahan juga dikoreksi. Ya, sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahilladzi anzala ilainal qur'ana huda wa bayyina wa arsala ilaina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia serta menjadikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas dan penyempurna syariatnya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan sekedar ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga perjanjian suci yang mengandung nilai ibadah, tanggung jawab, dan kemaslahatan hidup. Makalah ini kami susun dengan tujuan untuk menjelaskan makna pernikahan sebagai gerbang pintu masuk dalam setiap pembahasan yang terkait pernikahan, seperti rukun nikah, tujuan nikah, hikmah disyariatkannya nikah.
haramnya pernikahan hingga hikmah dilangsungkannya pernikahan. Semoga penulisan makalah ini dapat memberikan manfaat berkesinambungan dalam pembahasan selanjutnya. Dan khusus untuk kepada kami adalah hanya pada makna pernikahan sebagai pembuka. Wallahu yahdi may yasha'u ila syiratim mustaqim. Bapak Ibu sekalian, pernikahan, pengertian pernikahan adalah kami bagi menjadi dua secara etimologis atau bahasa. Kata nikah, an-nikah itu berasal dari bahasa Arab, memiliki dua makna yang utama. Yang pertama adalah al-jam'u, al-jami', berkumpul atau menyatu artinya. Yang kedua adalah al-waq'u, hubungan suami istri. Dalam penggunaan bahasa Arab klasik, nikah bisa dipakai untuk makna akad atau perjanjian maupun hubungan biologis. Jadi, secara etimologis, kata nikah berarti mengikat atau menyambung. Dalam konteks pernikahan, istilah ini menggambarkan hubungan yang diikat dan disatukan antara seorang pria dan wanita yang melibatkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam membangun kehidupan bersama. Yang kedua, secara terminologis atau istilah syariah. Yang pertama, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, dengan kata lain, pernikahan bukan hanya sekedar hubungan fisik, tetapi juga ikatan tanggung jawab, ibadah, dan jalan menjaga kehormatan. Ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan nikah, antara lain Quran Surat An-Nisa ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihu ma nikaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang lalu, yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Asbabun ayat ini turun untuk melarang menikahi wanita yang menjadi mahram karena hubungan darah atau pernikahan bapaknya, dan membahas praktik jahiliyah terkait yang sebelumnya masyarakat Arab jahiliyah sering menikahi wanita semacam itu. Artinya wanita bekas dinikahi oleh bapaknya, kemudian dinikahi oleh anaknya. Itu zaman jahiliyah. Tafsir Ibnu Katsir, karya Tafsir Al-Quran Al-Azim, penulis Imam Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir, tahun 774 Hijriah atau 1373 Masehi. Menurut Tafsir Al-Jalalain, penulis Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti 911 Hijriah atau 1505 Masehi. Isinya memberikan penjelasan ringkas tentang larangan menikahi mahram dan alasan turunnya ayat. Sedangkan menurut tafsir kontemporer, Sayyid Muhammad Rashid Ridho dalam tafsirnya, Tafsir Al-Manar, menafsirkan Quran Surat An-Nisa ayat 22 dengan pendekatan yang menekankan pada aspek moral dan sosial. Beliau menggambarkan pernikahan dengan istri ayah sebagai tindakan yang tidak pantas, seolah-olah seorang mengambil kembali barang yang pernah diberikan kepada orang lain, yang sebelumnya telah menjadi bagian dari kehidupan bersama. Ridho menekankan bahwa setelah hubungan yang dalam dan melibatkan keturunan, tindakan seperti itu sangat tidak pantas dan menyakitkan. Dalam penafsiran Ridho juga menyertakan syair Arab yang menggambarkan kesedihan akibat perceraian, menggambarkan perasaan kehilangan dan kesepian setelah perpisahan yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga pada
dampak emosional dan sosial dari tindakan tersebut. Pendekatan ini mencerminkan upaya ridho untuk menghubungkan ajaran Islam dengan realitas sosial dan moral masyarakat, serta untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks hukum. Itu salah satu ayat. Ayat yang lainnya, yang kedua, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 230. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawja ghairahu. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ayyat raja'ala in dhanna in iyuqima hududallah. Wa tilka hududullahi yubayyituha liqaumi ya'lamun. Artinya, jika dia menceraikannya kembali setelah talak kedua, perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika suami yang lain itu sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan mantan istri, untuk berkumpul lagi, untuk menikah kembali jika keduanya menduga dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang mau mengetahui. Asbabun nuzul dari ayat 200 Al-Baqarah 230 ini, kronologi dan sebab turun wahyu Al-Quran, buku disusun oleh Mukhlis M. Hanafi. Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017. Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 230, Imam As-Suyuti tidak boleh menggauli istri setelah talak 3 jatuh. Kemudian, jika suami mentalaknya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Bebas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah yang diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Muqatil bin Hayyan berkata, ayat ini turun pada Aisyah binti Abdurrahman. Tadinya mohon maaf, saya kaget Aisyah, saya kira istri Rasulullah, ternyata bintinya binti Abdurrahman. Kalau istri Rasulullah binti Abu Bakar. Jadi Aisyah binti Abdurrahman bin Atik. Dahulu ia menikah dengan Rifa'ah bin Wahab bin Atik. Dan Rifa'ah adalah anak pamannya. Berarti dapat sepupu itu. Kemudian ia menceraikan Aisyah dengan talak bain. Kemudian Aisyah dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair al-Qurazi. Kemudian ia menceraikannya, kemudian Aisyah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya ya Abdurrahman, mantan suaminya yang pertama dulu, telah menceraikanku sebelum ia menggauliku. Apakah aku dapat kembali rujuk kepada suamiku yang pertama? Rasulullah menjawab, tidak. Hingga ia, Abdurrahman, suami yang menikah setelah dia cerai, menggaulimu. Dan turun firman Allah pada surat Aisyah, kemudian jika si suami mentalaknya, sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya. Hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian ia menggaulinya. Kemudian jika si suami yang lain itu menceraikannya, setelah ia menggaulinya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Bekas suami pertama dan istri untuk kawin lagi. Profesor Quraisyhab. Maka menurut Profesor Quraisyhab, maka jika dia atau suami mentalaknya sesudah talak kedua, maka dia, bekas istrinya, tidak halal lagi baginya sesudah itu. Hingga dia menikah dengan suami
selainnya. Tapi jika dia suami yang baru menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Suami penamu dengan pertama itu dengan bekas istrinya untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dan mau menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum Allah. Hukum Allah dijelaskannya kepada kaum yang mau mengetahui. Apabila ia telah mentalaknya, yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Menunjukkan surat sahnya rujuk setelah talak 3, yaitu harus menikah dengan laki lain secara sah. Al-Quran yang ketiga, dalil atau ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 235. Dan tidak ada dosa bagi kamu menimang wanita dengan sindiran. Menjelaskan adab menimang wanita yang masih dalam masa iddah boleh secara sindiran, bukan terang-terangan. Kemudian kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 237, jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu bercampur, maka bagi mereka mahar setengahnya. Ini penjelasan nanti. Mengatur hak wanita terkait mahar jika perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan suami istri. Yang ketiga, terminologi yang semakna dengan kata nikah. Selain kata nikah, Al-Quran menggunakan istilah lain dengan makna yang dekat seperti zawaj, pasangan pernikahan, dan bentuk lain yang menunjukkan penyatuan laki-laki dan perempuan. Quran surat Al-Ahzab 37 yang artinya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan engkau dengan dia. Kata zawajnaka bermakna pernikahan. Allah langsung menikahkan Nabi SAW dengan Zainab. Quran surat Ad-Dukhan ayat 54 yang artinya, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari bermata jeli. Kata zawajahum ada dikawinkan atau dipasangkan. Dalam Quran surat At-Takwir 7 yang artinya, dan apabila ruh-ruh dipasangkan, zuwijat, kata zuwijat bermakna dipertemukan, disatukan. Ada tafsir ruh dengan amalnya atau jiwa dengan gelombangnya. Quran surat At-Tur 20, dan kami berikan kepada mereka pasangan-pasangan bidadari yang bermakna jeli. Kata zawajahum kembali bermakna dikawinkan, dipasangkan. Quran surat Asy-Syura 50 yang artinya dia menganugerahkan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki dan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, atau dia menjadikan mereka berpasang-pasangan. Kata zawajahum bermakna menjadikan berpasangan. Dalam arti luas, bukan hanya nikah, tetapi juga keseimbangan pasangan dalam ciptaan Allah. Kesimpulan, etimologi nikah menyatu al-jam'u dan berhubungan, al-wat. Terminologi nikah, akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Al-Quran menggunakan kata nikah dan zawaj dengan makna yang semakna pernikahan, dipasangkan, dikawinkan, hingga pasangan di akhirat. Ayat-ayat yang disebutkan di atas menjelaskan hukum, adab, dan hikmah pernikahan baik di dunia maupun di akhirat. Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami lil ahkam Al-Quran. Allah menciptakan istri-istri dan jenis manusia sendiri, bukan dari jenis lain, agar tercipta keserasian, ketentraman, dan rasa nyaman. Sebagaimana Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, demikian juga manusia setelahnya diciptakan berpasang-pasangan. Litas kunu ilayha, agar kalian merasa tentram. Artinya, laki-laki mendapatkan ketentraman hati, jiwa, dan pikiran melalui istri. Al-Qurtubi menyebutkan, ketenangan itu mencakup kebutuhan lahir, seksual, nafkah, dan batin, cinta batin atau cinta dan kasih sayang. Mawaddah warahmah, kasih dan sayang. Mawaddah diartikan sebagai cinta, gairah, dan keinginan untuk selalu bersama. Rahmah adalah kasih sayang, kelembutan, dan sikap saling menjaga. Sebagian mufasir menafsirkan mawaddah muncul pada masa muda, cinta yang penuh gairah. Sedangkan rahmah lebih dominan pada masa tua, kasih sayang, saling mengasihi saat fisik melemah. Ayat ini sebagai tanda kekuasaan Allah. Al-Qurtubi menekankan bahwa terciptanya pasangan, adanya ketentraman, cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga adalah tanda kebesaran Allah yang seharusnya mendorong manusia untuk tafakkur, merenung tentang kebesarannya. Kesimpulan dari tafsir Al-Qurtubi, Quran surat Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa pernikahan dan hubungan suami istri adalah salah satu ayat atau tanda kebesaran Allah. Tujuan utama pernikahan menurut tafsir ini adalah sakinah, ketentraman jiwa dan kehidupan. Mawaddah, cinta dan kasih sayang mengikat dua insan. Rahmah, rasa belas kasih sayang menjaga dan melindungi. Hubungan suami istri bukan hanya urusan biologis, melainkan juga manifestasi rahmat Allah dalam kehidupan manusia. Ayat ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan jiwa, agar manusia belajar tentang cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Sebagai penutup, pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar hubungan fisik antara pria dan wanita, tetapi juga mencakup hubungan emosional dan spiritual yang kuat melalui pengertian secara etimologi dan terminologi serta istilah-istilah seperti az-zawaj. Al-Quran memberikan gambaran yang lengkap mengenai pernikahan sebagai ikatan yang sangat mulia. Pernikahan dalam Islam adalah bentuk ibadah yang penuh dengan tanggung jawab dan harus dijaga agar tetap sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian makalah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bisa ditutup share screen-nya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Ustadz, ngapunten saya tadi atas nama Amarilis terlambat masuk. Saya tadi masuk ruang Zoom 14.30 Ustadz. wah, kok Ya, masuk mohon ruang orang maaf. kenapa? Tadi saya Salah kamar, ah? Nggih, Ustadz. Salah kamar, ah?
Mboten. Kan kemarin dengan pengumuman kelasnya mulai 14.30, kemudian saya tidak ngecek HP lagi, Ustaz. Jadi saya istirahat sebentar, siap-siap jam Oh, 14.30. oh jamnya. Oke. Ngapunten nggih, Ya, Ustaz. oke. Ya. Ya, baik itu tadi apa namanya? Presentasi ya, karena memang hanya satu kelompok ya untuk presentasinya. Tapi ini kita break dulu ya, break dulu sholat. Setelah break nanti kita masuk lagi untuk apa namanya dialog tanya jawab ya. Jadi nanti para peserta silakan untuk bertanya, untuk mengkritik, memberikan masukan pada apa kelompok satu yang presentasi. Nah, nanti untuk kelompok satu mencatat ya. Harus dicatat itu siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, siapa yang memberikan masukan. Karena itu nanti ada poinnya dan poinnya nanti akan ditambahkan tentu saja ke nilai UTS dan UAS-nya. Karena itu nanti supaya dicatat nanti kalau notulen daripada apa diskusi itu nanti di share aja di grup ya supaya nggak hilang gitu. Nah, catatan itu harus disimpan, masukan itu nanti supaya apa namanya ada masukan untuk merevisi makalah. Dari saya juga ada, tapi nanti terakhir saya akan memberikan masukan terhadap makalah yang sudah dibuat. Saya pikir sementara itu kita break dulu ya sementara. Silakan sholat, nanti kita masuk lagi jam berapa? Sekarang Jam dua. jam 3 15 menit lagi mungkin Ustaz. ya. 15 menit lagi saja. Cukup. Cukup 15 menit cukup. Insya Allah cukup Ustaz. Ya, Di jam 3. ya. Ya berarti jam 3 jam 3. 3 atau jam 15 10 menit. Ya. Oke Ya, Ustaz, siap. jam 15 10 menit, 3 10 menit. Cukup ya? Jam 3. Jam 3 10 menit nggak Ustaz? Ya, jam 3 10 menit apa jam 3? 15. Jam 3. Ya. Jam 3 aja Ustaz. Jam Nanti 3 saya atau jam masalah. 3 lebih 10 Ini menit. juga perut Jam aku sakit juga. 3. Soalnya Oke, kalau disepakati jam 3 jam 3. Jam 3.15 3 berarti kan kurang apa? Kurang 12 menit. Ya, jam 3 10 menit tidak apa-apa, Ustaz. Cukup. cukup Jam Ustaz. Ya, 3 jam 10 3 menit. 10 menit ya. Oke. Ya, jam 3 10 menit. Ya. Baik, silakan Oke. untuk apa? Untuk sholat dulu, saya juga mau gitu ya. Terima kasih ya. Oke.
Baik, kita lanjutkan lagi perkuliahan kita. Ya, silakan apa untuk dibuka lagi. Bisa 2 termin atau 3 termin untuk tanya jawab ya, untuk apa namanya dialog terkait dengan makalah yang sudah dipresentasikan tadi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menyanggah, ada yang mau memberikan masukan, bisa langsung pada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan makalahnya. Ya, silakan. Baik, teman-teman semuanya, monggo yang ingin menambahkan dari makalah saya, kami silakan. Atau Saya ingin bertanya Ustaz, silakan. Oh. Bu siapa Ibu? Mohon maaf Ibu Bu Lita. dengan Rismawati, Nggih, Bu, monggo. apakah suara saya jelas? Jelas, jelas Ibu. Mau bertanya, mengapa di dalam Al-Quran itu tadi yang dijelaskan sama jenengan ada kata nikah, tapi di ayat yang lain menggunakan kata zawaj. Mengapa harus berbeda gitu? Kita saja, Ustaz. Eh. Baik, ada yang lain? Satu dari Bu Lita. Ada lagi yang lain? Saya Ustadz. Nggih. Oh, Bu Ayu. Terima kasih atas penyampaiannya Ustadz. Izin apa itu menambahkan terkait penulisan Ustadz ngapunten nggih sebelumnya. Mungkin bisa apa itu biar agak lebih rapi itu dijadikan footnote untuk beberapa apa itu yang jenengan ambil tadi itu dari tafsir mana mungkin biar lebih rapi pakai footnote mawon Ustadz, atau kalau keberatan mungkin bisa pakai body note juga, jadi biar bacanya itu lebih enak gitu. Oke. Ngapunten. Terima kasih. Alhamdulillah ada 2. Yang satu Bu Lita tanya, yang kedua Bu Ayu menambahkan. Baik, ada lagi satu lagi di termin pertama, ada mau tanya atau menambahkan atau mengomentari, monggo silakan supaya rame. Nggih, sebenarnya mau tanya tapi kok hilang ya tadi mana ya? Bu Dewi, monggo kalau mau menambahkan atau mengomentari atau tanya. Tadi nggih mau tanya ini tadi mana ya, yang mana ya tadi itu? Tak baca. Oh iya, ini tadi kan menceritakan tentang ini Aisyah sama Abdurrahman sama Rifaah nggih. Nah, ini kan ceritanya si Aisyah ini mau kembali lagi ke suami pertamanya, nggih. Ya, Pak. Suami yang keduanya ini kan sudah bercerai tetapi masih belum ada hubungan suami istri. Ya. Nah, ini solusinya gimana ini Ustadz? Seandainya mau kembali lagi lah, ini kan masa harus menikah lagi dengan laki-laki lain atau kembali rujuk lagi ke Abdurrahman itu Ustadz agar kembali ke Rofah atau siapa itu tadi? Oh ya, baik. Oke, Jadi terima kasih. saya singkat ya. Pertanyaannya, bagaimana jika Abdurrahman sesuai dengan ceritanya itu belum berkumpul? Suami kedua itu belum berkumpul, nikah kemudian dipisah. Itu bagaimana? Apakah harus menikah lagi supaya kumpul? Nah, baik. Alhamdulillah ada 3 yang mengomentari atau tanya dan melengkapi. Yang pertama dari Ibu Lita menanyakan mengapa di dalam Al-Quran ada nikah, ada zawaj. Ini sepanjang sepengetahuan kami itu
kalimat nikah kumpul seperti dalam pengertian etimologi itu bahasa itu kalau di dalam kamus itu biasanya memang pemakaian makna itu bermacam-macam. Ada 2, 3, atau 4. Tergantung kepada konteks kalimatnya. Bisa halus apa tidak. Itu. Nah, di dalam Al-Quran, kata-katanya itu misalkan nikah. Tadi belum sempat saya lihat di Munawir, Al-Munawir, itu juga ada beberapa arti. Sehingga konteks kalimatnya ketika Allah yang menyampaikan firman-nya biasanya dengan zawaj, kumpul. Sedangkan nikah terjadinya diceritakan oleh sahabat atau siapa, wah itu terjadinya pernikahan. Jadi penggunaan kalimatnya saja, kalau yang dari Allah biasanya langsung zawaj, jadi bertemu, berkumpul. Yang dimaksud adalah menikah. Adapun contoh yang lain lagi, misalkan suami istri menyentuh aulamastumun nisa, pada kalimat itu. Di dalam itu karena kitab suci, maka tidak ada kata-kata jorok. Maka pemakaiannya pun bertemu aulamastumun nisa. Jadi bertemu, jadi menyentuh karena kalau kalimat yang lebih kasar farji atau jima ya. Jima itu pemakaian kasar. Kalau di bahasa Indonesia kan kalau yang halus kumpul suami istri. Kalau yang kasar apa ya, hubungan seks misalkan kira-kira begitu. Nah, maka jima karena itu kitab suci, kitab yang dijaga oleh Allah, maka pemakaiannya pun dengan cara yang halus itu. Sehingga di situ akan terjadi penafsiran yang berbeda. Nah, baik, itu mungkin sementara dari saya. Adapun pastinya tafsirnya mengenai zawaj dengan nikah nanti mohon akan ditambahkan, mohon dijelaskan oleh Ustaz kita. Kemudian yang kedua, Bu Ayu, terima kasih itu masukannya supaya rapi, enak bacanya juga, dibuatkan footnote. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz di catatan yang terakhir itu supaya pakai footnote. Ngapunten, saya belum bisa memakai itu, membuat kayak Mendeley apa itu sudah belajar, sudah diajari, tapi hilang lagi ngapunten Ustadz. Jadi saya nggak bisa itu. Jadi bahkan pertama saya biasanya googling, setelah Google tak praktekkan dengan buku yang ada di saya. Jadi saya wes manual ya memang lama, makanya untuk PPT-nya yang saya kira biasanya kalau presentasi kan pakai PPT. Justru PPT itu yang makan waktu semalaman tadi malam itu. Kalau yang makalah justru karena dicicil mulai dari tugas pekan dulu, setiap hari itu saya bukai, kurang tambahin. Oh ini ada ayat, saya googling atau pakai AI, ada ChatGPT, kemudian saya gadukkan dengan kitab yang saya punya. Oh iya cocok ini, oh iya ayatnya, udah gitu aja, manual. Ngapunten saya belum bisa itu. Sudah diajari sama Bu Ayu, sama dosen pemangku bahasa Indonesia juga. Tapi kok ya hilang terus setelah diajari, lupa. Ngapunten, ternyata sekarang terpakai lagi. Aduh, betul saya. Jadi itu jadi komentar saya. Itu Boy, terima kasih. Berarti saya harus akan belajar lagi nanti bagaimana memakai penulisannya dengan footnote. Dan Mendeley, insya Allah saya akan belajar lagi. Saya tidak akan menyerah. Saya akan belajar itu semampunya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan ketiga, jika Abdurrahman itu suami keduanya setelah bercerai, kemudian menikah, maka supaya Rifa'ah itu bisa menikah lagi karena sudah talak 3, maka dia si perempuan ini harus nikah dulu dengan orang lain. Tapi tidak boleh, ini penjelasan ini ya, tidak boleh direkayasa atau temannya. Jadi misalkan temannya, misalkan saya punya istri, kemudian saya pisah 1, 2, talak 3, sudah ketiga, maka saya tidak boleh menikah rujuk kembali, maka harus istri itu yang dinikahi oleh orang lain. Nah kasusnya di sini Abdurrahman, karena kalau sudah dinikahi orang lain dan tidak kumpul hanya karena perjanjian saya, kamu nikahin bekas istriku supaya aku bisa nikah lagi, bisa rujuk kembali. Itu terjadi seperti itu di zaman itu, banyak cerita yang seperti itu. Nah ternyata tidak boleh, maka harus dikumpuli, karena kalau sudah digauli boleh itu, maka boleh kemudian pisah, ya
boleh. Nah, ini terjadi di daerah kami pernah terjadi seperti itu 3 karena kebetulan kami sama-sama aktivis gitu menikah dengan cara temennya kamu nikah lagi tapi jangan diapa-apakan. Jadi tidak boleh digauli nanti pisahan lagi. Nah itu ketahuan tidak boleh seperti itu. Dosa itu. Nah, makanya jalan keluarnya disebutkan tadi dalam ayat keberapa tadi disebutkan untuk supaya bisa menikah lagi maka maharnya itu separuhnya. Jadi tidak harus Abdurrahman tidak harus kembali menikah lagi dengan Aisyah, istri suami kedua Abdurrahman itu karena tidak digauli, maka tidak harus menikah kembali. Tapi maharnya boleh diambil separuh, tidak dikembalikan semua. Jadi itu. Ustadz, ini Ya. khusus yang wanitanya apa yang perempuan? Abdurrahman ini laki apa perempuan? Abdurrahman itu kok yang harus kedua. Abdurrahman itu suami yang kedua. Kok yang Abdurrahmannya yang harus menikah lagi pripun niku Ustadz? Bukannya yang perempuannya yang harus menikah lagi? Loh iya, yang perempuan itu kan menikah lagi dengan Abdurrahman. Yang pertama dengan Rifa'ah itu. Setelah ditalak, maka untuk kembali lagi, karena prosesnya apa? Tidak ngomong kembali lagi sih. Si Aisyah ini ternyata sudah menikah dengan Abdurrahman dan ternyata pisah. Nah, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya akan kembali dengan suami yang pertama dulu. Apakah boleh? Apa kamu digauli? Tidak ya Rasulullah. Nah, maka itu tidak boleh kalau seperti itu. Maka karena pisah, yang tadinya dikembalikan maharnya, maka boleh kamu menikah lagi, maharnya dikembalikan separuh saja. Jadi sebagai dalam tanda petik hukuman buat Abdurrahman. Jadi kamu jangan main-main menikahi tapi tidak digauli. Kemudian itu bisa jadi karena ada persenggolan perjanjian dengan Rifa'ah itu. Kalau sudah seperti itu, setelah bercerai, nah, jadi kan berarti tidak harus menikah lagi, tapi mahar kan kalau perisai itu maharnya dikembalikan itu karena yang sebentar itu. Nah, kembalikan separuh saja, separuhnya itu. Aku tadi itu yang saya tahu. Jadi setelah dikembalikan separuhnya itu tadi Aisyah boleh menikah lagi sama Rifa'ah gitu, nggih? Itu sepengetahuan kami. Mohon nanti Ustadz bisa meluruskan salah-salah. Kalau demikian. Mungkin itu dari kami. Satu teman lagi ada yang mau mengomentari, menambah atau tanya supaya saya punya catatan banyak nanti di laporan di grup. Monggo ada yang mau tanya lagi atau menyanggah atau menambah? Monggo dari teman-teman. Baik, kami hitung sampai 3. Kalau tidak ada sudah cukup ya. 3, 2, Ustadz, 1. Ini mungkin karena ilmu saya yang masih dangkal, nggih Ustadz ya. Mungkin karena ilmu saya masih dangkal. Selama ini saya mengetahuinya, memahaminya itu istrinya itu harus menikah lagi. Tidak, ternyata maharnya dikurangi separuh, ternyata bisa ya. Ini baru tahu ini. Kalau bisa kembali itu yang baru nikah dikembalikan itu. Kan terjadi di lingkungan kita pun menikah dapat 1 bulan ternyata ada masalah, itu dikembalikan biasanya, tidak mau mahar itu. Itu terjadi di lingkungan kita pun seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, begini, juga sebagai penutup dari saya tentang makna pernikahan itu, bahwa pernikahan itu tidak bisa main-main, tidak boleh buat main-main. Kamu tak cerai seperti itu tidak boleh. Kenapa? Seperti yang tadi disampaikan, bahwa akibat dari perceraian itu fatalnya bukan hanya mungkin saat ini banyak orang muda sekali mengatakan cerai baik laki maupun perempuan. Itu secara psikis berat itu. Jadi jangan main-main. Jadi kata-kata itu untuk talak itu jangan buat main-main gitu. Jadi berat. Kenapa? Ketentraman seorang laki terutama itu ada di istri. Jadi seorang istri itu menenteramkan pada suaminya. Sampai-sampai di situ disebutkan mawaddah. Mawaddah itu diartikan hubungan suami istri. Nah, saking ketentramannya itu ada di situ. Jadi kalau ini
para ulama juga ada yang menafsirkan seperti itu. Warahmah baru kalau sudah tua. Kalau sudah tua itu memang jalan-jalan aja sudah senang berdua, senang, sudah kasih sayang, bukan semata-mata biologis. Tapi kalau masih muda itu mawaddah. Jadi harus kumpul. Makanya orang suami istri apabila tidak pernah berhubungan satu pekan, jangan pekan berapa, 3 tergantung masing-masing. Ada 3 hari, 1 pekan tidak berhubungan, dia nggak tentram, dia akan susah. Dan kebanyakan masyarakat kita masih tabu membicarakan masalah seksologi. Alhamdulillah tadi punyanya kita di-share buku itu, kami tulis di chat itu apakah juga dijual umum atau syukur-syukur jadi teman-teman ini harus punya ini, bisa beli monggo dari mana, tapi siap membantu kalau memang harus itu. Berapa harganya Ustaz? Jadi nanti bisa Yazid saya mohon itu perlu itu, meskipun sudah pengalaman siapa itu untuk diketahui lah sebagai ilmu pada anak-anak kita. Saya juga punyanya kitab seksiologi Islam, punyanya Imam Jalaluddin, itu juga saya share di grup juga untuk teman-teman, mungkin perlu itu untuk pengetahuan lah. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi untuk talak jangan mudah punya, bayangkan saja jangan. Bayangkan aja jangan. Apalagi sampai diucapkan punya rencana. Udah itu luar biasa akibat dari itu. Luar dalam perasaan laki maupun perempuan, efeknya itu bagi kita sebagai pendidik tahulah sekolah-sekolah yang bermasalah orang tuanya berpisah itu luar biasa permasalahan yang seperti Bu Ayu tidak pernah mengadakan penelitian secara banyaklah ngalamin bagaimana akibat dari perceraian itu. Mungkin itu dari saya. Kemudian Ustaz mohon dibetulkan kalau saya bertanya lagi Ustaz, bertanya lagi. Oh, tadi itu. Ya kok untuk Bayu mau saya sampai ke pinggir jalan, sampai pinggir jalan untuk bertanya. Bagaimana kalau bangun nikah itu Ustaz? Orang-orang nyebut bangun nikah itu pripun? Kalau dari apa itu dari Islam sendiri itu gimana? Terima kasih. Alhamdulillah ada pertanyaan yang tidak terkait Itu saya sebetulnya materi kami di pengertian nikah saja, tapi tidak apa-apa kami coba untuk menjawab. Di dalam Islam tidak ada bangun nikah yang seperti pada umumnya di masyarakat kita. Bangun nikah itu diistilahkan katanya untuk memperbaiki. Katanya dalam sekian lama kita sering marah-marah, kemudian ada bangun nikah. Tidak boleh seperti itu sebetulnya. Kalau cerai ya cerai, talak ya talak. Jadi harus punya kepastian. Nah, yang terjadi yang kami tahu bangun nikah itu bukan karena ditalak, bukan karena ada perceraian, tapi selama 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun biasanya itu terjadi bangun nikah. Di tempat kami ada seperti itu. Ada apa? Loh, kita kan tidak tahu, sering ngomong kasar kepada istri, sehingga kita bangun nikah. Ada ritual juga. Ternyata ada ustadznya yang seperti itu. Kayak nikahkan lagi, padahal tidak ada perceraian. Ngapunten, ini saya tidak memahami yang seperti itu. Tidak menemukan dasar-dasar yang tidak ada apa-apa, tidak ada perceraian, tidak ada talak. Tahu-tahu bangun nikah dengan alasan karena selama 10 tahun kita mungkin ada ngomong kasar yang kita tidak sadari, ngomong seperti itu, maka dibuatlah bangun nikah. Sebagian lagi ada bangun nikah karena betul-betul cerai, pisah ranjang, nah, seperti itu terjadi, maka dibuatlah bangun nikah. Tapi dinikahkan lagi oleh ustadznya atau ulamanya atau kiainya, itu terjadi di lingkungan kita ini. Wallahu a'lam. Ya memang sebagian kalau sampai pisah ranjang itu ya memang ya tidak baik itu. Ngapunten, itu pengetahuan saya Bu Wahyu. Ya sebenarnya tidak ada bangun nikah yang terjadi di masyarakat yang saya tahu, tidak ada landasan hukumnya. Jadi kalau talak atau cerai ya cerai, baru ada pernikahan lagi. Kalau sudah sampai 3 kali talak, maka tidak boleh rujuk kembali, harus dinikahi oleh orang lain. Dan nikahnya itu tidak boleh main-main. Perjanjian atau temannya dinikah, tidak digauli, kemudian pisah, kasih uang sekian juta atau sekian miliar, itu pun tidak boleh. Itu tidak boleh buat main-main. Makanya kalau terjadi seperti itu, yang kejadiannya Abdurrahman itu, boleh menikah, melanjutkan kembali dengan catatan kamu siap untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Allah berdua, maka kamu boleh menikah lagi. Kalau karena Abdurrahman belum menggauli, maka maharnya dikembalikan separuh saja sebagai hukuman buat Abdurrahman. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, mohon
Ustadz Yazid bisa melengkapi dan mengoreksi apa yang kami sampaikan, yang ilmu yang sangat minim. Mudah-mudahan ada pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. kembalikan, Ustaz. Baik, terima kasih atas presentasinya. Ya, ya memang ada ungkapan yang mengatakan begini. Jadi al-fadlu lil mubtadi wa in aksanal muqtadi. Mungkin sudah saya kemukakan minggu yang lalu ya. Al-fadlu lil muqtadi. Jadi kelebihan keistimewaan itu adalah bagi yang pemula, yang memulai. Wa in aksanal muqtadi, walaupun nanti yang mengikuti setelahnya lebih bagus. Jadi kan sebenarnya kan al-fadlu kelebihan itu ya, keunggulan itu bagi yang memulai ya. Ya wajarnya kalau ada kekurangan-kekurangan. Karena itulah nanti ini akan secara teknis juga akan saya berikan masukan. Nah, diharapkan nanti untuk kelompok-kelompok yang berikutnya tidak mengulangi kesalahan lagi itu loh ya. Ya. Dulu ya saya memberikan masukan teknis dulu ya. Ini saya share dulu yang contoh ini ya. Saya mau nggak ada. Padahal tadi udah saya siapkan untuk saya. Coba saya lihat lagi ini masa harus munculkan lagi. Ya, ini nggak sulit juga ini. Nanti saya berikan apa? Saya itu aja lah di share share deh situ aja ini kok nggak mau. Oke. Nah, ini baru muncul ini. Grup, Muncul Ustaz. nah ini tapi tidak ada yang itu kok hilang ya. Iya. Mungkin jawaban saya di pertanyaan pertama, Ustadz, itu takut salah saya, bisa dilengkapi. Tentang nikah sama zawaj. Ya, ya, ya. Apa nanti saya share aja ini. Jadi pertama teknis dulu aja lah. Oke, Teknis. Ustaz. Jadi diupayakan. Jadi untuk kelompok yang akan presentasi itu makalahnya sudah di-share, di-upload sehari sebelum presentasi. Berarti hari Kamis itu sudah harus di-share ya. Supaya nanti ada kesempatan untuk membaca bagi para peserta. Ya. Itu yang pertama, catatan satu. Yang kedua, nah, menggunakan footnote. Footnote itu kan catatan kaki. Catatan kaki itu kan sebenarnya kan untuk mengontrol buku atau referensi atau kutipan, sitasi yang kita kutip itu, baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung ya. Kalau kutipan langsung itu kan kita menggunakan bahasa buku.
Kalau kutipan tidak langsung menggunakan bahasa kita sendiri, tapi kita dengan substansinya, isinya itu tidak berubah ya dari ide pengarang buku. Nah, itu. Jadi silakan aja. Tapi kalau itu memang mengutip persis, ngutipan langsung, biasanya ada tanda kutip situ. Itu harus mencantumkan tanda kutip. Nah, di footnote di bawah itu dicantumkan referensi yang kita gunakan. Misalnya saya mengutip ayat Al-Quran, teks ayatnya, kemudian terjemah. Terjemah ini kan bukan kita yang menerjemahkan, tapi kita buat footnote di sana, catatan kaki, Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemah. Nah, kemudian penerbit adalah Kementerian Agama RI juga, Kemenak itu tahun berapa itu? 2019 misalnya. Halamannya halaman berapa? Itu lengkap kalau footnote itu. Jadi diupayakan seperti itu. Atau juga mungkin kita menggunakan Berarti boleh kamus mengutip untuk mencari pengertian nikah, zawat dan seterusnya. Itu nanti di itu aja itu ya. berarti boleh Kemudian mengutip begitu secara juga yang lain. tidak Yang langsung, kedua, Ustaz. yang catat bagaimana? Boleh mengutip secara tidak langsung atau diparafrase Bagaimana? gitu boleh, Ustaz? Boleh diparafrase Ya, atau mengutip tidak langsung? mengutip tidak langsung, tapi idenya, pikirannya, isinya tidak boleh dirubah. Tapi kita menggunakan bahasa kita sendiri itu bagus. Mengutip tidak langsung itu bagus malah itu. Jadi kita membahasakan kutipan itu dengan bahasa kita sendiri itu loh. Itu nggak usah pakai tanda kutip, ya nggak usah. Ya kita, tapi tetap harus mencantumkan referensi. Nah, ini nanti dibiasakan karena nanti tugas akhir itu akan banyak kita gunakan. Ya, jadi walaupun tugas akhir nanti misalnya boleh menggunakan InNote ya atau BuddyNote ya, yang tengah-tengah itu, tapi harus belajarlah menggunakan footnote. Jadi kita mengutip dengan menyebutkan sumber referensi yang lengkap sampai ke halamannya. Kecuali untuk daftar kepustakaan itu tidak perlu mencantumkan halaman ya. Catatan yang ketiga. Yang keempat, catatannya adalah hadisnya belum di takhrij. Nah, itu kan seperti yang sudah saya jelaskan terakhir itu, kalau kita menemukan kitab hadis di kitab tafsir atau kitab-kitab selain hadis, harus kita takhrij. Jadi kita cocokkan dengan sumber aslinya hadis itu, kitab induknya. Kalau itu riwayat Bukhari misalnya, ya kita cocokkan dengan kitabnya Imam Bukhari misalnya, itu dikutip dari Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' Sahih, atau dikutip dari bukunya Imam Bukhari yang lain, Adabul Mufrad misalnya. Nah, kalau itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, cukup sampai di situ, insya Allah sahih. Tapi kalau itu diriwayatkan oleh yang selain Bukhari Muslim, harus ada penjelasan martabat hadisnya. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif. Terus itu. Jadi supaya nanti pembaca itu kan bisa menilai, bisa melihat loh. Kalau hadis ini sahih, dia yakin bisa atau mengamalkan hadis ini. Tapi kalau hadis ini dhaif, ya dia berusaha untuk menghindari ya. Kecuali memang dalam keadaan darurat mungkin bisa. Tapi kalau itu berusaha untuk dihindari hadis yang dhaif ya. Karena yang namanya dhaif itu kan mungkin dari Nabi, mungkin juga bukan. Apalagi kalau dhaifnya sangat dhaif ya jelas kemungkinan bukan dari Nabi itu. Itu harus dihitung ya. Ya silakan, nggak harus menggunakan pakai Mendeley kalau memang itu. Sebenarnya kan Mendeley itu ya sederhana aja, nggak terlalu sulit ya.
Penting kita punya aplikasinya. Setelah itu bisa kita masukkan secara manual misalnya. Kalau yang buku kita klik yang bagian buku, kita masukkan, kita siapkan aja dulu. Kita siapkan dengan transliterasinya. Kalau itu misalnya judulnya Arab, ya kita siapkan dulu tulis sesuai dengan pedoman transliterasi ya. Kasir misalnya. Setelah itu tulisannya apa? Kalau yang terbaru itu bukan menggunakan TS, tapi itu ada S titik di atas itu sa. Sir panjang, berarti I-nya ada garis di atas. Kasir, Ibnu Kasir. Ya. Tapi Ibnu Kasir ini kan namanya panjang. Jadi kalau pertama kali dimunculkan, biasanya di dalam footnote itu harus disebutkan lengkap. Abul Fida Ismail bin Kursian Ibnu Kasir. Itu. Tafsir Al-Qur'anil Azim. Penerbitnya apa? Kalau itu penerjemah siapa? Kalau penerbitnya misalnya Kairo, tempat penerbitnya Darul Kutub. Ya, Darul Kutub Al Ilmiah misalnya. Tahun berapa? Kemudian halamannya halaman berapa? Kalau juz berapa itu? Itu lengkap. Jadi disebutkan secara lengkap. Itulah memang artinya kan namanya makalah ilmiah itu ya memang begitu. Kita berdasarkan pada aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan. Jadi bukan kita sekedar copy paste, boleh copy paste, tapi harus dicarikan pijakannya, harus carikan itu. Gampangnya saudara misalnya saudara mencarilah di di jurnal di mana. Coba saudara lihat aja footnote-nya. Saudara lihat footnote-nya, saudara telusuri sumbernya itu, kemudian saudara gunakan bahasa saudara sendiri, ya saudara udah bisa menyandarkan ke kitab yang digunakan oleh kitab itu. Jadi tidak perlu menggunakan kitab yang dikutip oleh kitab itu. Tapi tentu dengan menggunakan bahasa kita sendiri itu caranya ya. Cara kita kalau mau mengutip artinya kan untuk di yang udah dikutip orang lain. Jadi dengan cara seperti itu ya kita mendapatkan referensi yang itu. Ini kan saya tadi udah nyiapkan, tapi nanti ya saya berikan contoh aja yang punya saya, cuman mukanya aja, mukanya untuk itu. Nah, itu aja sementara catatan. Jadi saya harapkan nanti untuk kelompok berikutnya, yang jelas nanti untuk Jumat depan kelompok 3-4. Kelompok 2 nanti paling belakang kalau ada waktu ya. Kemudian untuk berikutnya kelompok 5, 6 dan seterusnya itu untuk diharapkan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan ini. Karena itu disiapkan jauh hari sebelumnya sudah disiapkan, tidak disiapkan mendadak. Kalau disiapkan mendadak ya nanti apa adanya makalahnya. Apa adanya. Ustadz berarti tidak perlu PPT ya Ustadz? Makalah saja. Tidak perlu. Wah, tidak perlu. Kecuali gini, PPT itu tidak apa-apa kalau memang yang presentasi katakanlah mungkin hanya, tapi tetap harus dijelaskan. Tidak hanya sekedar dibuat PPT, apalagi PPT-nya sangat ringkas sekali. Jadi PPT itu hanya acuan aja, tapi kita bisa menjelaskan. Tetap harus dijelaskan. Jadi tidak sekedar membaca PPT udah selesai. Kalau itu kan 2 menit selesai kalau itu. Kalau kita membaca PPT. Ya. Nanti untuk makalahnya di Word ya. Di Word bukan di PDF ya. Supaya saya sendiri bisa langsung memberikan catatan di makalah tersebut. Nah, itu aja ya Pak. Itu untuk kelompok 1 ya. Untuk surat catatan nanti tinggal direvisi lagi ya, perbaiki lagi. Baik, saya ingin menjawab jadi beberapa tadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah itu. Kemudian Pak, masalah nikah dan zawaj. Nikah ini maknanya sebenarnya kan hanya tadi udah disebutkan.
Satu bermakna akad itu akad al-aqdu. Yang kedua itu artinya kan al-wat'u. Al-wat'u itu artinya al-jima. Di hubungan suami istri itu nikah ya. Kalau az-zawaj itu sebenarnya kan lebih luas dari itu. Lebih luas daripada sekedar hubungan. Dan itu apa abadi. Makanya kan di dalam surga itu kan yang digunakan katakan zawaj. Zaujun mutahharah itu. Jadi istri yang apa? Suci ya itu. Itu hubungan yang abadi. Al-alaqah al-abadiyah. Itu kalau apa makna pada kata-kata zawaj. Tapi dua-duanya yang dipakai karena itu kan ketika wali atau apa wali dari laki-laki menikahkan apa dari perempuan. anaknya yang perempuan kemudian tanya kepada calon mantunya ankah tuka wazawwajtuka bi apa bi binti namanya bla 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 binti nih bimahri dengan mahar sekian sekian sekian. Nah, itu apa digunakan tetap menggunakan angka tuka wazawwajtuka. Ya dua kata-kata dua tetap dipakai ya. Saya kan saya menulis buku tadi mungkin sudah yang tadi udah apa pernah dilihat ya sudah saya share. Saya Itu juga bisa punya. Dijual di pasaran Ustaz itu? Atau tertentu? Ada insya Allah. Di Kalau nggak bookstore ada. langsung ke itu Togam Store atau Bookstore, ke nggih, itu saya ke juga ada Ustaz di bookstore. Press. Ada ya? Ini kapan ada Ustaz di Nah, bookstore, tapi ini sudah enggak. lama saya punya bukunya itu Ustaz. Ya, sudah saya menulisnya tahun 2008, kemudian direvisi harusnya tahun 2015. Ini udah cetakan ketiga yang apa saya tulis itu ya. Yang sudah mengalami ini isinya begini. Jadi kalau di ini saya menjelaskan tentang pernikahan itu kan tujuannya dua. Satu Halo. Ya, HP ku ta. Loh. Terputus Ustaz, suaranya Ustaz. Di mute itu, termute. Termute Ustaz. Mohon maaf Ustaz, termute suaranya nggak kedengaran. tutuplah Mikrofon apa tutup. Baru ditutup tadi ada. Masuk tadi. Ya, jadi di buku saya menjelaskan begini. Ada tujuan pernikahan kan dua. Prokreasi itu dalam surat An-Nisa ayat 1 itu dan rekreasi Ar-Rum ayat 21 itu. Jadi apa? Prokreasi itu kan untuk menghasilkan keturunan. Jadi setiap orang menikah mesti tujuannya itu. Ini ada agar terjadi perkembangbiakan di muka bumi untuk mempertahankan apa manusia, wujud daripada manusia. Kemudian yang kedua itu kan untuk kesenangan itu. Orang menikah itu kan mencari kesenangan dan itu tidak dilarang dalam agama. Tidak dilarang dalam agama. Kalau saudara ingin baca lagi yang lebih itu lagi, bisa membaca apa namanya kalau tidak salah di dalam Ihya Ulumuddin itu. Itu ada adabul mubasyarah. Jadi apa etika seks dalam Islam oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian juga oleh Imam As-Suyuti juga beliau mengarang kait dengan masalah itu ya, masalah itu. Jadi tidak ada memang ya dalam hal ini kan Allah sendiri sudah menciptakan sedemikian rupa
Dan manusia itu memang diberi nafsu artinya. Jadi bukan malaikat. Jadi kalau malaikat itu kan ya serba taat apa yang diperintahkan ya. Tapi kan nggak punya nafsu itu. Nggak punya nafsu. Tapi manusia karena dia diberi nafsu, maka dia tertarik dengan lawan jenis. Dan itu normal aja, itu wajar aja. Satu hal yang wajar. Jadi bukan sesuatu yang tidak normal itu. Asal tidak disalahgunakan aja itu. Jadi itu yang kait dengan itu ya. Nanti ya mungkin saya jelaskan kapan-kapan nanti yang itu. Nah, kemudian tadi yang pas saya dengar juga kait dengan masalah penjelasan masalah perbedaan pendapat ya tentang tafsir ya segala macam. Memang ya di kalangan ulama itu kan memungkinkan untuk terjadinya perbedaan penafsiran. Misalnya kata-kata apa dalam surat Al-Baqarah ayat 222 itu. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, tapi juga ada yang membaca yatatahharna. Jadi kalau yathurna itu inqita'ud damarnya. Berhentinya darah menstruasi. Jadi boleh mendekati ya kalau orang berpendapat itu artinya apa makna daripada yathurna, dia membaca yathurna, ya berarti setelah istri itu berhenti darahnya udah bisa dikumpuli. Tapi kalau itu dibaca yatatahharna, berarti kan maknanya kan taghtasil kan. Ya berarti kan nggak boleh digauli walaupun sudah berhenti minnya, kecuali kalau si wanita tersebut sudah mandi. Nah, itu kan perbedaan itu. Perbedaan qiraah. Kadang-kadang perbedaan qiraah ini menyebabkan adanya perbedaan hukum itu ya. Sama dengan perbedaan yang lain. Arjulakum arjulikum misalnya. Itu kan Al-Maidah ayat 6 kan. Idza kuntum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada yang membaca arjulikum, tapi yang memang yang al-qiraah yang masyhur itu arjulakum, itu yang ada di mushaf itu arjulakum. Tapi ada yang arjulikum. Kalau itu dibaca arjulakum, ya atapnya ke membasuh wajah. Jadi kaki kita basuh. Tapi kalau dibaca arjulikum itu atapnya ke wamsahu bi ru'usikum itu. Bi ru'usikum. Jadi dengan kasroh itu ya berarti kan kaki itu diusap aja. Nah, prakteknya memang untuk yang diusap itu kan untuk yang menggunakan khuf ya, menggunakan sepatu yang digunakan beberapa hari yang tidak harus dicuci ya, tapi cukup diusap ya kalau kita sholat dan sebagainya. Itu penggunaan semacam itu. Ada juga perbedaan, tapi ini kan perbedaan yang bukan perbedaan yang prinsip lah itu, bukan perbedaan prinsip. Nah, kemudian ada yang ingin saya tambahkan terkait dengan etika dalam pernikahan ini sebenarnya kan di awal ya saya belum menyampaikan. Pertama memang ya kaitan dengan itu adalah ta'aruf, kenalan. Jadi ya mungkin nanti putra putrinya yang mau itu nanti kan memang harus diawali dengan ta'aruf. Ta'aruf itu kan artinya kenalan ya kalau dalam bukan kayak kalau barat mungkin katakan pacaran ya, tapi kalau di dalam Islam itu ta'aruf. Mengenal satu dengan ya. Nah, berkenalan kan paling kan tahu. Makanya kan pada masa Nabi kan juga terjadi seperti itu. Jadi pada masa Nabi itu kan ada sahabat Nabi yang tertarik dengan wanita. Ya kemudian Nabi tanya kepada si laki-laki itu, "An-nazarta ilaiha, kamu udah melihat orangnya belum?" Kata sahabat, "Belum saya lihat." "Unzur ilaiha." Ya kalau itu lihat dulu lah orangnya. Jangan mengatakan mau nikahi tapi belum pernah tahu orangnya, itu kan ta'aruf artinya kan. Nah, tapi kemudian penafsiran ini kan melebar, karena itu kan kalau mazhab 4 itu menafsirkan kebolehan kita melihat itu sebatas muka dan tapak tangan itu loh.
Tapi ada mazhab Daud Az-Zahiri namanya, Daud Az-Zahir. Jadi Daud Az-Zahiri mazhab Daud, tapi yang apa berpedoman kepada makna zahir daripada teks atau nas daripada ayat atau hadis. Jadi kan teks hadis ini dikatakan unzur ilaiha, lihatlah itu. Itu kan nggak ada batasan apa yang dilihat itu. Ya, jadi kalau Daud Az-Zahiri mengatakan boleh dari ujung kaki sampai ke ujung rambut boleh itu kan penafsiran itu. Tapi kan penafsiran yang terlalu luas itu. Karena ini kan bertentangan dengan penafsiran 4 mazhab itu kan. Itu 4 mazhab itu menafsirkan ya muka dan tapak tangan. Jadi kalau kebolehan untuk melihat kepada calon yang ingin wanita yang ingin dinikah itu ya sebatas muka dan tapak tangan aja itu. Itu ta'aruf ya. Jadi dengan ta'aruf ini kan itu. Makanya kan Nabi sendiri kan ya memberikan semacam semacam arahan ya, tunkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena 4 hal gitu. Li maliha ya karena hartanya, wali jamaliha karena ketampanannya, karena kecantikannya, wali nasabiha karena nasabnya, keturunannya, ya, wali diniha dan karena agamanya. Yang lain tidak ditekankan, mal tidak ditekankan, kemudian nasab tidak ditekankan, dan tanya tidak ditekankan. Nah, yang ditekankan apa? Agamanya. Fazbar bizatid din talibat yaka. Itu nanti kalau mau cari mantu, agamanya yang tekankan ya. Nanti agamanya. Lihat agamanya. Jadi kalau agamanya kuat, insya Allah nanti akan menjadi suami atau istri yang bertanggung jawab. Karena agama itu adalah pedoman kita itu. Jadi yang mengajarkan kita segala sesuatu semuanya itu kan bermuara pada agama itu. Makanya kan Nabi mengatakan fasbar bizatidin taribat. Pilihlah wanita yang beragama atau suami yang beragama, taribat yang engkau akan selamat lah. Engkau akan selamat. Ya, itu apa namanya? Dengan kait dengan itu kan. Ya dorongan untuk nikah ya memang itu apa yang diberikan itu enggak itu karena memang sudah merupakan tabiatnya. Makanya kan Nabi mengatakan di dalam hadis itu begini, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa in lam yastati' fa'alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Jadi wahai para pemuda, para pemudi, ya. Siapa di antara kalian sudah sanggup untuk menikah, jadi punya kemampuan. Ada penafsiran ini 2, al-istito'ah, kemampuan. Satu dari segi biologis dan mampu menghasilkan keturunan, yang kedua dari segi ekonomi. Tidak harus kaya betul enggak. Cukuplah. Ya kita itu relatif itu. Saya juga awal-awal dulu kan ya sama-sama kerja itu, sama-sama kerja. Jadi enggak itu, jadi kerja. Jadi yang penting kita memang harus itu, yang terutama anak-anak harus tanamkan setelah menikah itu ya mungkin lah enggak lama-lama lah, pokoknya beberapa 2 bulan di rumah orang tua mertua, setelah itu harus mandiri gitu loh. Jadi jangan campur supaya nanti karena sudah merdeka udah campur untuk membina keluarga itu yang diharapkan ya seperti itu. Jadi ini hal semacam ini penting tanamkan. Jadi supaya nanti anak-anak bisa tumbuh dengan mandiri ya. Nah, samping itu yang titik yang kedua adalah dalam tata cara pernikahan itu adalah khitbah. Khitbah itu kan artinya meminang. Nah, jadi kita meminang itu kalau memang itu. Makanya kan kalau Nabi tadi mengatakan an-nazar ta'ilai, kamu udah melihat orangnya apa belum? Nah, makanya Nabi mengatakan itu kan kalau memang udah tertarik ya coba dipinang lah kalau memang sudah tertarik. Tapi kalau memang belum tertarik, ya enggak tertarik ya enggak usah itu loh kan. Makanya kan suruh melihat itu mungkin iya, nanti mungkin tidak setelah melihat itu. Itu bukan berarti kalau melihat udah pasti jadi ya, belum tentu kan. Orang itu dengan melihat mungkin tertarik, mungkin juga dengan melihat mungkin tidak tertarik. Itu kan ada rasa daripada hati kan seperti itu. Seperti itu.
Nah, itulah jadi tidak bisa dipaksakan. Makanya kan itu juga nanti kalau misalnya ada laki-laki yang punya anak perempuan, ada laki-laki yang datang ke emaknya mungkin untuk melihat, ya wajar aja lah. Dalam arti wajar kalau dia memang tertarik. Jadi kalau enggak itu. Jadi memang tidak harus misalnya dipaksa harus itu ya. Karena yang akan membina itu kan adalah anak-anak kita sendiri, bukan kita gitu loh. Nggak usah kita memaksakan kepada apa anak-anak harus begini harus begitu ya. Biarkanlah mereka. Tapi memang harus diarahkan itu. Jangan sampai nanti misalnya mendapatkan suami yang apa tabiatnya itu ya agamanya terutama agamanya yang tidak baik. Suka mabuk-mabukan, ataupun suka berjudi, atau mungkin juga apalagi sampai berbeda agama. Ini kan bahaya itu. Tetap harus diarahkan ya, tetap harus diarahkan. Nah, kemudian di samping itu ya di tempat kita ini kan memang ya masing-masing ada adat sebenarnya kan. Di daerah-daerah itu ada adat yang kadang-kadang memang kalau adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak apa-apa kita ikuti aja ya. Tradisi tentang mahar misalnya, ya tentang apa masalah mahar. Tapi kan Nabi mengatakan begini, ya sebaik-baik apa pernikahan itu kan apa maharnya tidak terlalu mahal dan itu relatif juga itu sangat bergantung kepada kemampuan. Nah, kalau apa laki-laki apa calon suami calon menantunya tuh orang yang betul-betul sangat kaya itu konglomerat ya tidak pantas lah kalau dia memberikan mahar yang kecil ya tapi ya makanya masing-masing kan disesuaikan. Makanya pada masa Nabi itu kan juga ada orang yang mau menikah tapi dia nggak punya apa-apa kata Nabi. Ya Kak, Anda punya cincin nggak? Punya cincin dari besi. Ya boleh, nggak apa-apa itu. Bahkan ada yang lain dia tidak punya apa-apa, hanya bisa membaca Al-Quran. Ajari calonnya itu baca Al-Quran, nanti itu sebagai mahar. Bisa itu. Jadi tidak harus yang mahal-mahal lah. Ya apa pedomannya kan seperti itu. Sebab kalau kita samaratakan, ya nanti tentu akan terjadi apa? Terjadi itu ya, ada daerah-daerah tertentu disamaratakan. Padahal kan orang itu nggak sama. Ada yang miskin, ada orang yang kaya, ada apa itu. Nah kalau itu diterapkan semua, misalnya kalau seorang mau menikah harus menyiapkan uang 30 juta itu loh. Ya kan tidak semua orang mampu itu loh. Nah, kalau itu disamaratakan akhirnya kan banyak yang nanti jadi apa namanya bujang tua. Orang nggak menikah harus mempersiapkan sekian itu. Makanya kan Nabi mengambil yang ringan-ringan lah. Makanya kan adat itu kalau memang bertentangan dengan ajaran agama artinya kan tidak harus kita ikuti. Ya, tidak harus kita ikuti. Mungkin itu aja dulu. Nanti kita akan berlanjut karena kita ini banyak membicarakan tentang masalah pernikahan ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan nanti untuk apa perbincangan ini pada perkuliahan berikutnya. Kita nanti akan menampilkan untuk kelompok 3 dan 4 untuk Jumat yang akan datang ya. Karena pertemuan kita hanya sampai 7 kali pertemuan dan yang ke-8 kita akan melaksanakan UTS. Setelah itu Bapak-bapak dan Ibu nanti akan apa masuk ke dalam kelas praktikum. Ya, setelah UTS sampai UAS dan menjelang UAS. Baik itu aja ya pertemuan kita untuk hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi ya dalam kesempatan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih pada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan makalahnya. Nanti tinggal direvisi saja ya. Tinggal direvisi supaya itu supaya nanti lebih apa berbobot ya dengan apa menyebutkan sumbernya atau referensi portalnya. Baik, itu aja pertemuan kita. Kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian temuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah Ya, khairan wa sama-sama. barakallahu fikum Ya, Ustaz. amin. Iya. Amin. Wa iyyakum jami'an. Saya pamit ya Nggih, untuk monggo Ustaz. undur diri ya. Terima kasih semua. Share Nggih. footnote. Bu Ayu, terima kasih ya. Pak Kembak ke nggih. Terima kasih. Baca footnote. Ini jam berapa habis ini? Bu, Pak Anu, Pak Ustaz siapa? 15.30. Ganti 16.30. ganti Zoom Ustaz. Oh, ganti Zoom. Ganti Zoom nggih. Oh, G. Ya, bukan ini maksudnya. G, terima kasih. Tadi Assalamualaikum. Ustaz. Nggih. Ya, Waalaikumsalam kenapa? warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jawabannya kurang memuaskan. Itu yang siapa? Yang Pertanyaan saya. Kayaknya ada miss itu loh Ustaz. jalan. Tadi mau lagi-lagi gak wes capek aku. Nggih monggo kita ke Zoom satunya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.